Saudari-saudara terkasih, wujud iman kita sebagai orang Kristiani adalah pertobatan. Bertobat berarti merubah tingkah laku, merubah kebiasaan, atau merubah cara pikir kita supaya semakin dekat dengan pribadi Kristus. Semakin dekat berarti semakin serupa dengan Yesus. Yesus yang berbelas kasih kepada orang miskin, sakit, menderita. Ya, kita harus seperti itu. Yesus yang mengampuni orang berdosa, pemungut cukai, perempuan yang ketahuan berzina, bahkan algojo yang menganiaya dan menghina dia ampuni. Nah, kita mau ikut seperti itu. Yesus yang begitu kuat dan teguh menanggung derita demi cinta, kita juga mau ikut. Tanpa pengalaman pertobatan macam itu, kita tidak akan pernah mengalami damai dan sukacita sejati dalam Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini sungguh mendesak kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup kita dengan sukacita, dengan kegembiraan. Itulah mengapa minggu ketiga dalam Advent disebut minggu Gaudete. Tidak ada yang pakai pink-pink juga sama, ungu muda. Minggu sukacita yang diambil dari antifon pembuka hari ini dan juga bacaan kedua hari ini, Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dengan Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Dan sukacita itu hanya ada kalau bertobat, ada pertobatan. Dalam Injil misalnya, Yohanes Pembaptis itu menunjukkan jalan pertobatan itu. Banyak orang tanya ke dia, setelah dibaptis saya mau apa? Kita kan semua banyak kan sudah dibaptis, lalu mau apa? Mereka bertanya. Yohanes menunjukkan jalan sederhana, tapi tidak semua orang melakukan. Berubahlah, bertobatlah katanya. Kalau kamu punya 2 helai baju, hendaklah kamu berbagi pada yang tidak punya baju. Kalau kamu punya makanan, jangan dimakan sendiri. Berbagilah pada yang belum makan. Nah, pertobatan itu mengarahkan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, berpikir hanya tentang diri sendiri, tapi apa yang baik juga bagi orang lain, apa yang baik bagi sesama. Jika kita memikirkan sesama yang tertindas dan menderita, banyak kelimpahan rahmat dan damai sukacita dalam batin kita. Ada kesaksian ini, seorang pengacara Katolik yang berusaha membela orang kecil ketika digusur semena-mena dan penuh ancaman. Ini sering terjadi. Penggusuran tidak dengan ganti rugi yang layak, amat kecil itu menyengsarakan. Nah, pengacara ini membela mereka, berusaha mencarikan jalan bagi para pedagang kecil di pasar supaya bisa berjualan, supaya bisa hidup dengan layak. Dan dia setia dengan itu. Kian hari makin lama ia makin dipercaya. Dipercaya oleh pemerintah. Makin banyak bantuan datang juga dari orang baik, donatur-donatur. Juga makin damai karena dia tidak main, tidak korupsi, tidak menindas orang kecil, bahkan dicintai orang-orang kecil. Hidupnya damai, penuh sukacita. Lalu kalau Anda bertanya, Romo, apakah dengan berbuat kasih saja saya sudah bertobat? Ya, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Pertobatan itu soal hati, Bapak Ibu, saudari-saudara. Pertobatan soal ketulusan dan kejujuran hati dalam mengikuti Yesus. Ukurannya diri kita dan Yesus, tidak dengan orang lain. Seorang pembegal misalnya,
Pembegal yang ketangkep polisi ketika ditegur dan dihukum akan mengatakan, "Pak, saya tobat, Pak, saya tobat." Tapi apakah betul dia sudah bertobat? Sudah belum? Ya barangkali belum. Dia sudah bertobat ketika dia tidak lagi mencuri ketika bebas dari tahanan, melainkan bekerja keras dan menjadi orang yang justru memberikan hidupnya bagi sesama. Nah, itulah pertobatan. Ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Saya kan pernah cerita, suatu hari seorang manajer HRD di sebuah kantor ingin mengetahui apakah karyawannya itu bekerja dengan gembira, dengan penuh sukacita, karena punya makna hidup. Maka dia mengundang semua karyawan kumpul, rapat. Dan dalam rapat itu dia minta seorang karyawan, "Bapak-bapak, Pak, silakan maju ke depan. Sekarang Bapak, saya minta tuliskan Bapak 5 orang yang paling berarti bagi hidup Anda, yang membuat Anda berbahagia dalam hidup ini." Bapak itu menuliskan ibunya, ayahnya, istrinya, anak semata wayang, dan sahabatnya 5. Lalu diminta lagi, "Pak, sekarang minta saya coret 3 nama lagi." Dicoret 3, sehingga menyisakan 2. Yang dicoret oleh karyawan itu, bapak itu adalah bapaknya, ibunya, dan sahabatnya. Tersisa 2, yaitu istri dan anaknya. Tapi bosnya itu masih nggak puas. Sekarang coret 1 lagi nama. Rapat semua tegang. Siapa yang dicoret bapak ini gitu kan? Dan bapak itu mencoret 1 lagi, yaitu anaknya. Lalu bos itu bertanya, "Mengapa kamu lebih memilih istrimu dibanding ibumu yang sudah membesarkanmu, dan dibanding anak semata wayangmu, darah dagingmu sendiri?" Dengan sedih karyawan itu berbisik kepada sang bos itu, "Pak, istri saya ada di sini, Pak, ikut rapat." Nah, ini dalam situasi ketakutan, dalam situasi tidak bebas. Bertobat itu dari hati, bebas, tidak ada ketakutan, tidak ada paksaan. Dari hati saya ingin berubah lebih baik untuk mengikuti Yesus. Kita lihat contoh dalam kitab suci, misalnya pertobatan Zakeus, pemungut cukai. Dia bertobat karena mengalami Yesus yang mau mampir ke rumahnya. Yesus yang begitu ramah dan tulus. Sementara ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan juga banyak orang Yahudi waktu itu membenci dia, menghina dan menjauhi Zakeus. Zakeus kemudian dari orang yang merampas hak-hak orang lain sebagai pemungut cukai berubah menjadi orang yang dermawan pada sesama. Dia mengatakan akan mengembalikan 4 kali lipat apa yang dia curi. Pertobatan itu karena apa? Karena mengalami kasih Tuhan. Petrus juga sama. Petrus pernah berdosa pada Yesus karena berusaha membelokkan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan manusia melalui jalan penderitaan. Yesus sampai berkata, "Enyahlah kau iblis." Karena apa? Karena hakikat iblis itu suara yang membelokkan kita dari Tuhan. Jadi suara yang membuat kita berpaling dari Tuhan itu iblis. Dan tidak hanya itu, Petrus kita tahu mengkhianati Yesus. Dan ketika ayam berkokok ketiga kalinya, apa yang terjadi dalam Injil Lukas dikisahkan? Yesus di sela-sela banyak orang, papasan matanya dengan Petrus itu. Dipandang oleh Yesus. Dan dipandang bukan dengan penuh amarah, bukan dengan penuh kebencian, tapi dipandang dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Dan itu mengubah Petrus sungguh-sungguh, membuat Petrus bertobat menjadi pewarta Yesus yang setia, yang luar biasa, sampai rela mati. Nah, intinya apa?
Kita bisa berubah, saudari-saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Perubahan dan pertobatan itu akan terjadi ketika kita mengalami yang namanya kasih Tuhan. Mengalami loh ya. Bukan hanya pengetahuan, tapi mengalami, merasakan. Kalau kita tidak pernah mengalami pengampunan Tuhan misalnya, bagaimana mungkin kita bisa berubah dan punya kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita, yang mengkhianati kita, yang mengecewakan kita, seperti para murid pada Yesus. Kalau kita tidak pernah mengalami kasih Yesus, bagaimana mungkin kita bisa berubah menjadi pribadi yang rela berkorban bagi pasangan kita, bagi saudari-saudara yang lemah, yang miskin dan tersingkir. Saudari-saudara terkasih, mari bertobat dalam arti itu. Berubah, makin serupa dengan Yesus. Merubah hati kita dari dalam karena punya pengalaman akan Allah. Dan pengalaman akan Allah itu ada ketika kita mau berusaha, kita mau jatuh bangun, mengikuti kehendak Allah. Ya. Dan disitulah ada damai, ada sukacita sejati dalam hidup kita. Amin.